Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halili SPD, Kepala Sekolah SDI Membul Hikam. SDI Membul Hikam berdiri sejak tahun 2017. SDI Membul Hikam berada di bawah naungan Yayasan Al-Baihaqi yang dipimpin oleh Kiai Ibnu Ali MPhilI. Dari awal berdirinya SDI Membul Hikam mengemban visi dan misi sebagai berikut. Visi, terwujudnya peserta didik yang islami, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, terampil dan berprestasi. Sedangkan misinya, yang pertama menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, mentradisikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam sikap maupun perilaku. Tiga, meningkatkan semangat berilmu dan meraih prestasi melalui proses edukasi dan pengembangan bakat dan minat. Dari visi tersebut ada satu hal yang penting untuk ditingkatkan, yaitu berakhlak mulia. Maka dari itu di akhir tahun 2020 saya kebetulan sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah yang sedang menyusun tugas akhir dengan judul peningkatan rasa sikap saling menghargai terhadap keantusiasan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan untuk mengatasi masalah dari judul tersebut saya mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan sikap saling menghargai terhadap keantusiasan peserta didik dalam pembelajaran. Sedangkan indikator ketercapaian permasalahan tersebut antara lain: 1. Tepat waktu datang dan masuk sekolah. 2. Tepat waktu mengikuti pembelajaran. 3. Semangat mendengarkan materi. 4. Bersikap baik dengan guru dan teman. 5. Menghargai pendapat orang lain. Agar indikator-indikator tersebut terlaksana dengan baik, maka saya, Kepala SDI Membul Hikam, mengadakan sosialisasi pada warga sekolah yang dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal yang sangat penting, antara lain tujuan diadakannya penyuluhan atau pendekatan pada pengurus madrasah diniyah, sumber daya yang dibutuhkan, serta dampak positif terhadap student well-being sesuai dengan rencana pengembangan sekolah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan tersebut ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, antara lain. Tahapan pertama yaitu persiapan. Pada tahapan persiapan ini, kepala sekolah melakukan sosialisasi rencana pengembangan sekolah pada lingkungan sekolah, rapat persiapan bersama Dewan Guru yang terlibat dalam pelaksanaan RPS. Kedua, kepala sekolah membentuk tim penyuluh guna pendekatan terhadap pengurus madrasah diniyah. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada dua kategori yang harus saya lalui, yaitu kategori pelaksanaan pertama dalam kegiatan. 1. Kepala sekolah bersama-sama dengan tim menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Kedua, kepala sekolah bersama-sama dengan tim menyusun jurnal harian pelaksanaan kegiatan. 3. Kepala sekolah bersama-sama dengan tim menyusun instrumen monip. Kategori pelaksanaan kedua dalam kegiatan: 1. Kepala sekolah dan guru melakukan penyuluhan atau pendekatan terhadap pengurus madrasah diniyah. Kedua, kepala sekolah dan guru melakukan penyuluhan pendekatan terhadap wali murid. Tahapan yang ketiga adalah monip. Dalam tahapan monip ini ada dua kategori yang harus dilalui, antara lain monip pertama dalam lingkungan madrasah diniyah. 1. Kepala sekolah dan guru melakukan observasi tanya jawab dengan pengurus madrasah diniyah terhadap pelaksanaan pemberian nasihat. Kedua, kepala sekolah dan guru melakukan observasi atau tanya jawab dengan pengurus madrasah diniyah berikutnya terhadap pelaksanaan pemberian nasihat. Monip kedua dalam lingkungan sekolah dalam kegiatan. Kepala sekolah melakukan pemantauan, observasi atau tanya jawab kepada guru atau siswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tahapan keempat yaitu refleksi. Tahapan refleksi ini: 1. Guru atau pendidik melakukan telaah ulang menyampaikan materi pada siswa setelah selesai pemberian nasihat dari pengurus serta ustadz madrasah diniyah. Kedua, guru menyampaikan perbedaan antara sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Sedangkan tahapan kelima yaitu tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini: 1.
Sekolah memberikan hadiah pada siswa yang sikap sopan santunnya serta saling menghargai orang semakin meningkat. Kedua, menganalisa hasil dampak pada student well-being. Tiga, melakukan umpan balik kepada peserta didik. Dengan adanya pendekatan SDI Mambaul Hikam ke sekolah saya, insya Allah saya sebagai salah satu ustadz di madrasah diniyah siap memberi arahan kepada anak didik kami agar lebih giat dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya RPS ini, antusiasme peserta didik itu semakin meningkat. Adanya RPS ini, saya perhatikan sekolah kita sudah banyak mengalami perubahan dari kemarin-kemarinnya. Sekarang ini dengan adanya RPS, sekolah kita anak-anak mengikuti pembelajaran semakin antusias. Dengan adanya RPS ini, anak saya semakin hari semakin ada peningkatan. Saya mendapat arahan dari Ustadz supaya saya lebih giat lagi dalam belajar. Selain itu, Ustadz mengarahkan agar lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan alhamdulillah saya beserta teman-teman semakin hari semakin mulai menunjukkan perubahan. Saya sebagai kepala sekolah berterima kasih banyak kepada para guru, juga kepada madrasah diniyah yang sudah bekerja sama baik dengan pihak sekolah kami SDI Mambaul Hikam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.